Halo kaum pemula, kaum recehan, rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan hari ini gue bakal mengupdate salah satu good news terbaru mengenai koin-koin cryptocurrency. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan di sini gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja nih kita pergi atau kita cek dari pergerakan harga sekarang nih ya. Sekarang itu gue buka di exchange Binance. Nah, di mana sekarang market sudah kembali bearish, udah merah-merah merona. Nah, jadi buat kalian yang kemarin itu sudah merasakan cuan, sudah take profit, gue ucapkan selamat buat kalian ya. Silakan nikmatin hasil profitnya. Dan buat kalian juga yang zero kemarin di pucuk ya, itu nasib ya, namanya nasib tuh. Tetapi kalian kalau misalkan masih yakin ya udah di hold aja, jangan di cut loss ya. Nah, untuk Bitcoin sekarang sudah berada di harga 22.855 dolar dan dia telah turun 2,51%. Dan di sini disusul juga oleh beberapa altcoin lainnya yang sudah terbakar kembali. Wow, nah udah kembali kan ya, udah merah-merah semua nih untuk aset-aset kripto sekarang. Oke, jadi sekarang yang bakalan gua bahas pada kalian itu adalah bukan koin cryptocurrency ya. Kita lupakan dulu nih untuk market kripto sekarang. Tetapi di sini good news-nya adalah di negara Amerika itu sekarang katanya nih ya, katanya di dalam sebuah artikel itu 92% warga negara Amerika Serikat tidak memilih untuk berinvestasi di aset kripto untuk jangka panjang. Waduh, ada apa nih ya? Oke, jadi nggak perlu banyak basa-basi, langsung saja kita let's go. Oke, dikutip oleh Findball.com, investor tidak lagi melihat kripto sebagai pencipta kekayaan jangka panjang yang layak. Studi baru menunjukkan, nah jadi memang di sini mungkin bukan hanya untuk warga negara asing aja gitu, bukan untuk WNA aja, termasuk kita pun nih WNI, warga negara Indonesia ya mungkin tidak munafik gitu ya, itu manusiawi lah untuk kita ingin menjadi kaya gitu ya, walaupun ini berinvestasi di aset-aset kripto. Semua pun sama, termasuk gua pun seperti itu gitu ya. Cuman di sini kita normalitas aja gitu ya, normal-normal aja gitu. Kita berinvestasi ketika memang ingin cuannya banyak, kita ingin menjadi miliarder, ya itu diseimbangkan juga gitu. Kita investasinya berapa gitu dan jangka waktunya berapa lama gitu ya. Kalau misalkan kita ingin berinvestasi dengan tujuan yang kaya tetapi dalam jangka waktu yang 1 minggu atau 1 bulan itu mustahil. Itu mustahil sekali ya. Apalagi dengan nilai yang begitu rendah gitu. Sorry nih ya. Maksudnya di bawah $50 gitu, investasinya hanya $10, $20 gitu, atau maksnya $30, minggu depan pengen kaya, ya nggak mungkin gitu, itu mustahil lah ya. Ya ini kita ngomong pepesan kosong aja, perbandingannya seperti itu. Tampaknya bagi beberapa investor daya pikat cryptocurrency sebagai investasi jangka panjang untuk membantu menghasilkan kekayaan dalam jangka panjang berkurang. Secara khusus, responden survei tentang investasi jangka panjang yang disukai orang Amerika Serikat untuk mengumpulkan kekayaan memiliki pendapat mereka tentang pilihan mereka dan kripto berada di urutan terbawah. Menurut temuan studi tahunan ke-10 Bankrate yang diterbitkan pada tanggal 20 Juli kemarin. Nah, jadi di sini tuh ya, tampaknya sekarang itu sudah mulai berkurang nih dari beberapa investor daya pikatnya terhadap cryptocurrency sebagai sarana investasi jangka panjang. Karena di sini untuk membantu menghasilkan kekayaan di dalam jangka panjang itu sekarang telah berkurang. Bahkan di sini khususnya untuk dari respon terhadap survei gitu ya, survei telah membuktikan nih tentang investasi jangka panjang yang sebelumnya itu telah disukai oleh orang-orang Amerika Serikat untuk mengumpulkan kekayaannya, memiliki pendapat yang tentang pilihan mereka sekarang itu terhadap cryptocurrency telah berada di urutan terbawah. Dan itu menurut data temuan studi tahunan ke-10 Bankrate yang telah diterbitkan tanggal 20 Juli kemarin. Berarti kemarin ya, hari Rabu. Secara khusus, hanya 6% dari 1025 orang yang berpartisipasi di dalam penelitian ini memiliki cryptocurrency sebagai investasi jangka panjang utama mereka, yang merupakan penurunan signifikan dari 92% yang melakukannya pada tahun 2021. Wow. Dan di sini pun hanya 6% saja nih dari total 1025 orang tuh yang telah berpartisipasi di dalam penelitian. Tapi di sini yang memilih untuk berinvestasi di cryptocurrency sebagai investasi untuk jangka panjang ini telah berkurang sekitar 92% tuh telah berkurangnya. Wow, ini amazing banget gitu ya.
penurunan yang sangat signifikan. Tetapi menurut gua ya, mungkin dari warga negara Amerika Serikat itu mempunyai alasan tertentu kenapa mereka sekarang itu tidak memilih investasi, di aset kripto untuk jangka panjang ya. Mungkin kalau untuk acuan gua, karena memang mereka melihat dari segi, market gitu ya, di mana market sekarang itu sedang berada di fase bergejolak atau sedang downtrend. Makanya mereka mungkin masih was-was gitu ya untuk ingin masuk ke aset-aset cryptocurrency. Makanya di sini dia masih menahan dulu nih ya. Karena untuk dibandingkan dengan tahun 2021 pada bulan Juli ini udah dimulai nanjak gitu ya, udah mulai bull run. Tapi sekarang tahun 2022 ini belum ada tanda-tanda apapun gitu ya, hilalnya itu belum ada, belum muncul. Makanya mungkin dari warga negara Amerika Serikat ini sekarang belum berani untuk berinvestasi lagi di aset-aset kripto. Dan di sini pun ada sebuah grafiknya nih ya. Real estate remain top with America investor. Nah, jadi di sini kurang lebih itu ada rate-nya lah ya. Ini dari real estate-nya itu hanya 29%. The stock market 26%, cash saving CDS itu 17%, gold atau precious metal hanya 9%, bond 9% juga, dan di sini Bitcoin dan crypto hanya 6%. Dan di sini untuk other 3%. Wow, ini cryptocurrency cuma 6% aja nih ya. Ini berdasarkan dari rate atau grafik lah seperti itu. Alternatif investasi yang disediakan termasuk berinvestasi di real estate, ekuitas, obligasi, emas, dan logam mulia lainnya, tetapi pada akhirnya menunjukkan bahwa kripto adalah yang dipilih oleh paling sedikit orang. Nah, jadi di sini tuh ada sebuah alternatif untuk berinvestasi. Ya, karena memang jenis investasi itu bukan hanya satu aja gitu aset kripto, enggak ya. Di sini tuh banyak sekali. Mungkin di sini pun saham tidak dicatat ya. Di sini tuh kurang lebih ada real estate, ekuitas, obligasi, emas, dan logam mulia. Sebenarnya emas dan logam mulia itu juga sih menurut gua ya. Jadi ini cuma dipisahkan aja gitu antara emas dan logam mulia ya. Mungkin di sini emas untuk perhiasan gitu ya. Untuk logam mulia ini emas batangan ya mungkin seperti itu. Belum lagi untuk saham, properti itu masih banyak gitu ya jenis-jenis investasi. Namun di sini yang paling sedikit dipilih oleh orang Amerika Serikat itu adalah hanya aset kripto dan di sini jumlahnya hanya 6% saja nih. Dari warga negara Amerika Serikat yang jumlah totalnya itu ada 1025 orang dan yang hanya memilih untuk berinvestasi di aset kripto untuk jangka panjang hanya 6%-nya saja. Berarti sisanya yang 94% itu dibagi-bagi itu ke dalam investasi real estate, ekuitas, obligasi, emas, dan juga logam mulia bahkan mungkin dan lain-lain gitu. Karena di sini di dalam grafik pun sama ya, ini terbagi-bagi nih. Untuk real estate itu paling tinggi sekitar 29%. Dan di sini untuk di stock market itu 26% dan di sini intinya untuk cryptocurrency itu hanya 6% saja. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai informasi cryptocurrency atau jenis-jenis investasi lah ya. Bahwa sekarang itu warga negara Amerika Serikat sudah mulai kendor nih untuk berinvestasi di aset-aset kripto. Ya mungkin karena memang market sedang downtrend atau sedang dihantam habis-habisan gitu ya. Makanya warga negara Amerika Serikat sekarang lagi ngerem dulu nih untuk menaruh asetnya ke aset cryptocurrency. Ya kurang lebihnya seperti itu, namun untuk gua pribadi ya, gua masih tetap percaya lah ya dengan, aset-aset cryptocurrency. Oke mungkin itu aja yang bisa gua sampaikan kepada kalian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa, saksikan di the next video-video gua selanjutnya. Salam cuan, salam profit, bye-bye.